Itu, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hari ini memang kami dijadwalkan untuk melaporkan dan sekaligus minta persetujuan dari eh, pimpinan DPR RI dalam hal ini Komisi 1 tentang rencana pemerintah Jepang memberi hibah patrol boat kepada TNI Angkatan Laut. Jadi sebetulnya hari ini pengantennya itu TNI Angkatan Laut, Pak. Saya hanya mengantar pengantennya saja. Perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian bahwa memang urgensi daripada alutsista bagi kita itu sangat dominan. Kita ketahui TNI memang belum maksimal memiliki kapasitas dan kapabilitas peralatan militer. Sehingga sekarang kita masih berbenah untuk melengkapi baik secara perlengkapan perorangan maupun perlengkapan satuan serta alutsista strategis yang diperlukan oleh TNI sebagai pengawal kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Memang sekarang kita masuk di era modernisasi peralatan militer dan saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu juga sudah mengetahui bagaimana pemerintah bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan pertahanan kita dengan dua tujuan. Satu tujuan nasional dan satu tujuan pembangunan. Kalau tujuan nasional saya kira kita sudah bisa melihat di alinea pertama dari pembukaan Undang-Undang Dasar melindungi tanah, tumpah darah dan tanah air kita. Sedangkan yang kedua memang kita di lingkungan pertahanan sudah bertekad bahwa defense supporting economy ini adalah hal yang penting. Karena disinilah dengan kita melaksanakan defense supporting economy, berarti kita ada di dalam keberpihakan kepada rakyat yang memiliki kedaulatan, yang mana kedaulatan rakyat ini direpresentasikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di dalam ruangan ini. Jadi saya kira kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kekuatan pertahanan negara kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dalam kaitan hibah peralatan militer yang diberikan kepada kita dalam bentuk hibah patrol boat yang berasal dari Jepang, yang mereka sebut sebagai Official Security Assistance, OSA Jepang, dalam bentuk dua kapal patrol boat yang bisa digunakan untuk memperkuat jajaran TNI Angkatan Laut. Walaupun kita sendiri sedang giat-giatnya untuk melengkapi kemampuan Angkatan Laut kita, baik itu kapal di atas permukaan dan juga kapal di bawah permukaan yang kita lazimnya kita sebut kapal selam. Maka pada hari ini izinkan saya untuk menjelaskan sedikit hal-hal yang urgensi dari keperluan kita menerima tidak hanya patrol boat, tetapi jika negara-negara sahabat dalam konteks kerjasama di bidang pertahanan militer, tetapi ini bukan membentuk fakta militer, maka
kita bersedia atas dasar mutual respect dan mutual benefit dari kedua negara yang saling membantu. Memang betul dalam konteks patrol boat ini kita dalam konteks geostrategi memang posisi kita ada di dalam tantangan negara maritim, mana kita berasal dari dua samudra, Samudra India dan Samudra Indonesia. Ini memang sangat kita perlukan. Kita memiliki 8 choke points yang harus kita jaga. Yang harus kita jaga ini, Bapak-bapak sekalian, ini penting sekali untuk diketahui. Karena sebagaimana suatu rumah, kalau pintu-pintunya tidak dijaga, bisa kemasukan maling. Kalau malingnya sopan nggak apa-apa. Tapi kalau malingnya justru mau merampok atau mau membunuh yang tinggal di dalam situ, maka kita ya sebagai pemilik rumah harus siap-siap menghadapinya. Nah ini kita memang menganut satu adikum yaitu civis pacem para bellum. Kalau kita mau damai, kita siap-siap untuk perang. Nah ini semua dipahami oleh semua negara yang berdaulat. Yang kedua, urgensinya adalah memang alutsista ini adalah kebutuhan kita. Sedikit saya mau memberitahu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bahwa TNI ini memang menghabiskan uang negara. Tapi sebaliknya TNI tidak memberi keuangan negara. Jadi kita memang susah, ya, susah diukur karena kita hanya intangible benefit untuk negara, yaitu kedaulatan. Tinggal kita sekarang ditanya, apakah kedaulatan itu tuh harganya berapa? Nah, inilah yang kita kerjakan, bahwa memang alutsista kebutuhan TNI itu mahal, Pak. Mulai dari orangnya sampai peralatannya. Ini memang mahal. Tapi saya juga bingung, kenapa kok tidak banyak orang yang mau masuk Tentara Nasional Indonesia? Tuh, mungkin karena gajinya kecil. Ini juga mungkin juga menjadi perhatian kita bersama. Nah, kembali kepada alutsista ini, maka penerimaan hibah patrol boat ini